Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Vikofi yang beranggotakan saya, Nur Aisyah Fitri Purnomo dengan NIM 23040101116. Saya Anissa Jen Anggraini dengan NIM 23040117171. Perkenalkan, saya Rafika Okdana Megarani dengan NIM 23040101114. Dan saya Suci Ramadhani dengan NIM 23040101173. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir proyek digital marketing bisnis kami, vikofi.co dengan mata kuliah e-commerce dan dosen pengampu Bapak Edinur Ilham, SEME. Baik, di sini saya yang pertama akan menjelaskan. Saya Nur Aisyah Fitri Purnomo, NIM 230401016. Nama usaha kami adalah vikofi.co. Ini adalah logonya dengan tagline kopi vegan kekinian dengan cita rasa dan gaya hidup sehat. Ini adalah anggota kelompok kami yang sudah diperkenalkan di awal pembukaan tadi. Masuk ke materi yang pertama itu adalah pendahuluan. Nama usaha yaitu vikofi.co. Deskripsi usaha, Vikofi adalah sebuah bisnis inovatif yang mengusung konsep kopi vegan dengan kualitas premium dan cita rasa kekinian. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan konsumsi produk berbasis tanaman atau plant-based, Vikofi hadir sebagai solusi bagi para pecinta kopi yang peduli terhadap kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan hewan. Kami menawarkan 3 varian kopi yang diseduh dengan menggunakan bahan-bahan vegan, bebas laktosa, rendah kalori, dan ramah lingkungan. 3 varian tersebut adalah Cashew Ice Latte, Ice Pumpkin Latte, dan Golden Milk Turmeric Latte. Visi dan misi dari Vikofi, visi kami adalah menjadi pionir dalam industri kopi sehat di Tanjung Pinang yang menawarkan pilihan kopi berkualitas tinggi yang berbasis vegan dengan cita rasa lezat dan ramah lingkungan. Misi kami yang pertama, menyediakan kopi vegan berkualitas tinggi yang nikmat dan menyehatkan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat melalui konsumsi produk berbasis tanaman. Yang ketiga, memberikan pengalaman kopi yang inovatif dengan berbagai varian rasa yang sesuai dengan preferensi modern. Yang keempat, menjaga kelestarian lingkungan dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan dan mendukung petani kopi lokal. Strategi digital marketing, tujuan usaha ada 2. Yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia bisnis, terutama bisnis kopi vegan. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan konsumen melalui media sosial di era digital. Target pasar yang spesifik. Ada 3. Yang pertama, pecinta kopi. Yang kedua, kalangan muda maupun dewasa dengan rentang usia 14 hingga 50-an tahun. Kalangan milenial dan Gen Z yang saat ini semakin peduli dengan gaya hidup sehat dan produk ramah lingkungan. Channel-channel yang digunakan, yang pertama ada media sosial, Instagram dan TikTok dengan username @vikofi.co. Yang kedua, Google Profile Business dengan nama vikofi.co. Optimasi SEO adalah dengan menggunakan ulasan dari Google Profile Business, di mana semakin baik ratingnya atau ulasannya, maka nama vikofi.co akan muncul di paling pertama dalam mesin pencarian Google. Strategi digital marketing, strategi memenangkan pasar. Ada strategi menang pasar. Yang pertama, pemasaran berbasis media sosial. Vikofi menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk memasarkan produk dan membuat konten foto serta video yang menarik dalam bentuk snapgram, feeds, dan sorotan yang akan menarik pelanggan. Kami juga memberikan hashtag yaitu hashtag #MyVikofiMoment dan hashtag ngopi sehat bareng Vikofi. B. Penawaran produk yang menarik. Terdapat 3 varian menu Vikofi yaitu Vanilla Cashew Ice Latte, Ice Pumpkin Latte, dan Golden Milk Turmeric Latte dengan cita rasa kopi yang nikmat dan menggunakan bahan-bahan nabati yang berkualitas. Vikofi memberikan penawaran menarik seperti diskon 20% pada 3 varian pilihan pelanggan yang dapat dilihat di Instagram masing-masing. Analisis kompetitor. Analisis kompetitor adalah langkah penting untuk memahami posisi Vikofi di pasar dan mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan untuk bersaing. Vikofi adalah bisnis kopi inovatif yang mengusung konsep vegan atau plant-based. Setelah dianalisis bahwa vikofi.co yang berada di Tanjung Pinang memiliki 1 kompetitor. Testimoni dan ulasan Google Profile Business. Testimoni dan ulasan GPB membantu dalam CEO mesin pencarian Vikofi agar lebih banyak audiens atau pasar yang menjangkau bisnis. Lalu di sini ada ulasan dari pelanggan Vikofi.co. Analisis SWOT, ada kekuatan atau strength. Yang pertama, Vikofi menargetkan pasar yang lebih spesifik, yaitu konsumen yang tertarik dengan kopi vegan dan gaya hidup sehat. Kedua,
kopi vegan yang ditawarkan menggunakan bahan berkualitas yang berbasis tanaman menjadi nilai jual tinggi, membedakan V-Coffee dan pesaing. Ketiga, menawarkan kopi vegan dengan 3 varian rasa yang unik dan inovatif atau terdapat tambahan rempah-rempah. Dapat menarik perhatian konsumen yang mencari pengalaman kopi yang baru. Lalu, yang keempat ada semakin banyak orang yang mengabdi gaya hidup sehat, dapat memenuhi kebutuhan pasar ini dengan menawarkan produk bagi kesehatan dan lingkungan. Kelemahan atau weakness. Yang pertama, owner mungkin kesusahan dengan harga bahan-bahan kopi vegan seperti susu almond, susu oat, susu casu, dan lain-lain yang lebih mahal dari susu sapi biasa. Kedua, sebagian besar konsumen mungkin belum familiar dengan konsep kopi vegan. Diperlukan edukasi untuk meningkatkan pemahaman manfaat kopi vegan. Ketiga, meskipun ada tren gaya hidup sehat, pasar kopi vegan masih relatif kecil dibandingkan dengan pasar kopi biasa. Oleh karena itu, bisnis mungkin menghadapi tantangan dalam memperluas ruangan pasar. Peluang atau opportunities. Yang pertama, minat terhadap gaya hidup sehat dengan veganisme terus berkembang khususnya di kalangan milenial dan Gen Z yang menjadi peluang besar bagi V-Coffee. Kedua, V-Coffee bisa menjalin kerjasama dengan brand makanan sehat atau influencer gaya hidup sehat untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Ketiga, dengan semakin banyaknya pembelian yang dilakukan secara online, maka V-Coffee dapat memanfaatkan platform digital untuk menjual produk serta meningkatkan brand awareness melalui media sosial, blog, dan YouTube yang berfokus pada gaya hidup vegan. Lalu ada ancaman atau threats. Yang pertama, persaingan yang ketat dan sangat kompetitif dengan pasar kopi konvensional. Kedua, konsumen cenderung berubah-ubah dalam hal preferensi, rasa, dan produk, sehingga diperlukan inovasi dan menyesuaikan diri dengan tren baru jika tren kopi vegan mulai menurun. Ketiga, terkadang produk yang dipasarkan dengan label sehat atau vegan dapat terpengaruh oleh regulasi yang lebih ketat terkait klaim kesehatan dan standar bahan baku. Keempat, tantangan pengelolaan operasional. Baik, saya akan membacakan timeline pada bulan Desember 2024. Pada tanggal 1 Desember, hari Senin, kami melakukan promosi awal. Lalu pada tanggal 4 Desember, hari Kamis, kami melakukan posting Instastory. Lalu pada tanggal 5 bulan Desember, hari Jumat, kami melakukan launching produk. Lalu pada tanggal 7, hari Minggu, kami melakukan posting Instastory. Lalu pada tanggal 10 Desember, kami melakukan posting Instastory. Lalu pada tanggal 11, hari Kamis, kami melakukan posting feeds IG. Lalu pada tanggal 16 hari Selasa kami melakukan posting konten di Instagram. Lalu pada tanggal 17 hari Rabu kami melakukan posting feeds di IG. Lalu pada tanggal 18 hari Kamis kami melakukan promo spesial di Instagram. Lalu pada tanggal 19 hari Jumat kami melakukan posting konten di TikTok. Lalu di sini ada anggaran dari bahan yang kami pakai adalah yang pertama vanilla sirup dengan jumlah 760 ml, estimasi harga persatuannya itu 113.500 dengan total harga 113.500. Lalu yang kedua ada cashew non-dairy milk low sugar dengan jumlah 1 liter, estimasi harga persatuannya itu 60.000 dengan total harga 60.000. Lalu yang ketiga ada susu oat dengan jumlah 1 liter, estimasi harga persatuannya itu ada 58.000 dengan total harga 58.000. Lalu yang keempat ada maple syrup dengan jumlah 250 gram, estimasi harga persatuannya 100.000 dengan total harga 104.000. Lalu yang kelima turmeric bubuk dengan jumlah 200 gram, estimasi harga persatuannya 59.000 dengan total harganya 59.000. Lalu yang keenam ada cinnamon bubuk dengan jumlah 75 gram, dengan estimasi harga persatuannya 20.000 dengan total harga 20.000. Lalu yang ketujuh ada ginger bubuk dengan jumlah 50 gram dengan harga persatuannya 45.000 dengan harga total 45.000. Yang kedelapan ada pumpkin curry powder dengan jumlah 50 gram. Estimasi harga persatuannya itu 170.000 dengan total harga 170.000. Yang kesembilan ada pumpkin pie spice dengan jumlah 100 gram. Estimasi harga persatuannya itu 65.000 dengan total harga 65.000. Jadi total dari anggaran bahan yang kami gunakan adalah 694.500. Selanjutnya ada anggaran dari peralatan-peralatan yang kami pakai adalah yang pertama mesin kopi dengan 1 unit, estimasi harga persatuannya 180.000 dengan total harga 180.000. Lalu yang kedua ada teko kopi dengan jumlah unit 1, estimasi harga persatuannya 85.000 dengan total harga 85.000. Yang ketiga ada timbangan digital dengan jumlah 1 unit, estimasi harga persatuannya 63.000 dengan total harga 63.000. Yang keempat ada sendok ukur dan alat ukur lainnya, jumlahnya ada 2 set, estimasi harga persatuan setnya itu 25.000 per set dengan total harga 50.000.
Yang kelima ada gelas plastik penutup sedotan dengan jumlah 50 pieces. Estimasi harga per satuannya itu 1.150 per pieces dengan total harga 57.500. Yang keenam ada alat pengaduk dengan jumlah 2 set. Estimasi harga per setnya itu 30.000 dengan harga total 60.000. Yang ketujuh ada kompor gas dan listrik dengan jumlah 1 unit. Estimasi harga per satuannya itu 350.000 dengan total harga 350.000. Jadi total dari anggaran peralatan yang kami pakai adalah 845.500. Lalu di sini ada price list. Kami mempunyai 3 menu kopi, yaitu vanilla cashew ice latte dengan harga 33.000. Lalu yang kedua ada ice pumpkin latte dengan harga 33.000. Lalu yang ketiga ada golden milk turmeric latte dengan harga 27.000. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Suci Ramadhani. Oke, kita lanjut ke implementasi. Yang pertama itu evaluasi. Di sini ada kendala dan solusi. Kendala kami yang pertama itu harga bahan baku vegan seperti susu nabati lebih mahal daripada bahan konvensional. Yang kedua itu kurangnya edukasi pasar tentang kopi vegan yang membuat pelanggan ragu untuk mencoba kopi vegan. Yang ketiga itu persaingan dengan brand kopi konvensional yang telah ramai di pasar. Nah, solusi yang kami ambil itu eh, yang pertama, harga yang lebih tinggi. Kofiko, V-Coffee berusaha untuk mencari supplier bahan baku vegan lokal dengan harga kompetitif untuk menekan biaya. Lalu memperkenalkan ukuran produk kecil, brand, and go untuk kemasan minuman. Lalu yang kedua itu solusi untuk kurangnya edukasi pasar tentang kopi vegan, yaitu membuat konten edukasi melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Yang ketiga itu solusi untuk persaingan dengan brand konvensional, yaitu V-Coffee eh, akan fokus pada niche market seperti komunitas vegan, gaya, gaya hidup sehat, dan generasi muda. Nah, yang kedua ini ada pencapaian. Di sini ada data jumlah followers. Di Instagram itu kami mencapai 141. Terus yang di TikTok itu mencapai 4 ikut saja. Terus di sini tabel data kuantitatif. Target awal kami itu hanya 100, namun dalam sebulan kami mencapai 141. Presentasi pencapaian itu 141%. Lalu tingkat keterlibatan itu target awal kami cuma 1%. Terus dalam sebulan kami mencapai 1,7%. Presentasi pencapaian itu 1,7%. Lalu traffic website itu target awal kami 50. Terus dalam sebulan kami mencapai 69. Terus presentasi pencapaian kami itu 0,69%. Yang ketiga, itu ada Insight IG dan GPB. Nah, yang di Instagram itu, akun yang dijangkau itu selama sebulan ada 349 orang. Akun yang berinteraksi dengan kami itu ada 30 orang. Terus total pengikut kami dalam sebulan itu mencapai 141 orang. Terus konten yang dibagikan itu ada 15 orang. Nah, dalam sebulan kami mencapai 141 pengikut. Nah, itu tuh keseluruhannya itu eh, terus grafiknya itu terus menaik. Lalu di sini ada Google Site bisnis kami. Di sini ada 69 yang melihat Google Site kami. Lalu di sini ada 20 orang yang mengetuk Google Site kami, mengklik Google Site kami. Nah, call action. Siap merasakan kopi vegan yang luar biasa? Pesan Viko Viko sekarang temukan kenikmatan sejati. Nah, di sini nih ada akun-akun Instagram, akun TikTok, dan eh, Google Site bisnis kami. Terus di sini ada hashtagnya MyVCoffee Terus hashtag kedua itu ngopi sehat bareng Vcoffee. Jangan lupa di follow ya. Ya, di follow guys. Nah, telah selesai presentasi kami tentang mengenalkan brand kami yaitu Vico Vico. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah mendengarkan tentang Vicovi dari awal sampai akhir. Saya serahkan kepada Nur Aisyah.
Baik, eh, terlebih dan terkurangnya, kami dari grup vcoffee.co mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.